Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi di hari Rabu ini dengan segala sukacita dan ucapan syukur tentunya kepada Tuhan. Dan kita pun percaya bahwa kita ada sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, kami ada dalam segala sukacita iman, kami penuh dengan kasih setiamu, kami merasakan begitu banyak mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami merasakan begitu banyak bentuk perlindungan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami memohon kiranya hati dan pikiran kami senantiasa terarah kepada Engkau. Firman Tuhan yang akan diberitakan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami pun senantiasa mau hidup di dalam Engkau. Tolonglah kami semuanya Tuhan, ini doa sembah sujud kami, doa syukur kami, dalam segala sukacita iman yang kami bawa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca Alkitab yang terdapat di dalam Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yang berbunyi begini, akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil, berlaku satu undang-undang. Orang itu harus dihukum mati. Hanya orang yang diberi uluran tongkat emas oleh raja akan tetap hidup. Padahal selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak semua orang boleh berjumpa langsung dengan raja. Hal itu dibuat agar supaya melindungi raja dari orang-orang yang berniat jahat, dari orang-orang yang berniat untuk membunuh raja. Karena itu, ketika seseorang atau sekelompok orang berjumpa dengan raja, itu berarti karena raja yang memanggil dia atau memanggil mereka untuk menghadap dia. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika Ester mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya dan apa yang menjadi harapan dari Mordekai, ayah angkatnya itu, untuk dia lakukan, maka dia harus menjelaskan keadaannya. Karena itu, sekali lagi, Hatta diberikan perintah untuk dapat menjumpai Mordekai dan menyampaikan informasi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal ini kita melihat bahwa kewibawaan seorang ratu yang ada pada Ester ada pada dia. Dia mengetahui, dia menghormati, dia menghargai aturan-aturan yang ada di dalam istana. Dan karena itu ia pun berkewajiban untuk dapat memberitahukan informasi itu kepada Mordekai. Saudara-saudara, informasi ini merupakan informasi yang penting. Informasi ini adalah informasi yang memberitahukan kepada Mordekai bahwa kalau seandainya Ester mau berjumpa dengan raja, dengan keinginannya sendiri bahwa bayarannya mahal. Harganya sangat tinggi, karena itu berarti dia membawa dirinya sendiri. Harganya adalah hidupnya. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita belajar lewat firman Tuhan ini. Kita diajar, kita diingatkan, kita senantiasa diberikan penjelasan kenapa aturan-aturan ini ada. Dan ketika kita ada sebagai seorang warga gereja, kita sebagai seorang warga di mana kita ada, di jemaat di mana kita ada, sebagai warga negara, maka kita juga diberikan sesuatu hal yang indah untuk kita renungkan, tetapi untuk kita lakukan. Agar supaya peraturan-peraturan yang ada, undang-undang yang ada juga harus kita hargai, harus kita hormati, dan juga harus kita lakukan. Sekalipun memang kita harus ada dalam suatu kejelian, kita harus ada dalam suatu keadaan yang benar-benar melihat undang-undang mana yang benar-benar membawa damai sejahtera, yang benar-benar membawa kemakmuran bagi banyak orang. Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi kita semua. Dan Tuhan kiranya memampukan kita untuk dapat melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Mari berdoa. Bapa, terima kasih. Firman meneguhkan iman percaya kami. Berikanlah kami hikmat sehingga kami dimampukan untuk membedakan dan membuat keputusan yang benar tentang segala sesuatu, tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kami. Kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Engkau. Dan kiranya dengan tuntunan Roh Kudus, kami boleh melakukannya. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Dan lihatlah kami sebagai pribadi-pribadi yang sungguh merindukan tuntunan tangan kasih-Mu berlaku bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ku perlukan Juru
selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku